Menurutmu, tabung itu prisma lingkaran atau bukan? Halo, aku Hanif, lulusan Matematika Passion Desain Grafis. Di video kali ini aku mau bahas seputar bangun ruang dan fakta-fakta menariknya. Nah, waktu SD dulu kita disuruh ngafalin rumus volume bangun ruang yang banyak banget. Kayak gini. Gimana? Ribet kan ya? Nah, mungkin dulu kita hafalin satu-satu. Tempel kertas gede-gede di kamar. Atau ya udah pasrah aja, yang penting nyatet di kelas. Nah, beda dari itu, caraku dulu adalah manfaatin tipe bangun ruangnya. Aku bagi jadi 3, prisma, limas, sama bola. Yang kayak gitu tuh contohnya. Nah, salah satu dari 3 tipe ini yang akan aku bahas yaitu prisma. Prisma itu simpelnya adalah bangun ruang yang punya alas dan tutup dengan bentuk yang sama. Ukurannya pun sama. Dan dihubungin sama segi 4 yang tegak lurus sama tutup dan alasnya. Nah, dari definisinya kita bisa lihat bangun-bangun yang tipenya prisma. Yang punya alas segitiga berarti kita sebutnya prisma segitiga. Yang punya alas segi 4 kita sebutnya prisma segi 4. Yang punya alas segi 5 kita sebutnya prisma segi 5 dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita cermatin lagi, sebenarnya bangun-bangun yang kita udah kenal kayak balok misalnya, itu juga termasuk prisma. Iya kan? Bahkan balok yang panjang rusuknya sama semua alias kubus itu juga masih termasuk keluarganya prisma. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana kalau alas sama tutupnya bentuknya lingkaran? Jadi nanti bangun prismanya itu bentuknya tabung atau silinder. Apakah masih bisa disebut prisma? Oke, dari polanya kalau kita pikir mentah-mentah aja, kita pasti bilang kalau itu ya prisma lingkaran. Tapi coba kita cermatin lagi, apa iya si tabung ini masih bisa kita sebut prisma lingkaran? Jawabannya enggak. Lah, kenapa? Oke, kalau dari sisi alas sama tutup, ya masih oke lah, masih sama. Tapi gimana sisi tegaknya? Nah, yang pertama, kita perhatiin di tabung, itu dia kan punya sisi tegak cuma satu. Cuma satu yang dia bentuknya itu menyelimuti seluruh badan silinder atau tabung gitu kan. Tapi itu cuma satu sisi. Nah, lebih jelasnya kalau dibongkar, kayak kita gelar karpet gitu, nanti kita akan lihat kalau bentuk aslinya itu ya persegi panjang gitu kan. Tapi itu pas dibongkar. Tapi kalau pas posisinya dia disatuin, pas dia masih membentuk tabung, apa iya masih kita bisa sebut itu segi 4? Dia melengkung. Nah oke, dua alasan ini yang bikin si tabung atau silinder itu dipertanyakan apakah dia masih bisa kita sebut prisma atau enggak. Nah makanya beberapa literatur lebih memilih buat nyebut silinder atau tabung ini sebagai benda yang mirip prisma, bukan prisma lingkaran. Tapi meski gitu, kenyataannya formula untuk nemuin volume prisma sama tabung itu punya konsep yang sama, yaitu luas alas dikali tingginya. Kayak yang bisa kita lihat di tabel ini. Volume prisma segitiga yaitu ya luas alasnya dikaliin sama tingginya. Luas prisma segi 4 ya luas alasnya yang bentuknya segi 4 dikali sama tingginya. Nah ini bisa kita aplikasiin juga ke balok sama persegi. Kalau balok ya kita anggap aja panjang kali lebar itu jadi luas salah satu sisi balok, terus sisi tinggi itu sebagai tingginya. Nah, sementara volume kubus yaitu sisi pangkat 3, kan kita bisa tulis jadi sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat dikali sisi. Nah, sisi kuadratnya ini itu kan luas salah satu persegi dari kubus itu. Ya, kita anggap aja itu alasnya, terus sisi sebaliknya itu tutupnya. Nah, sisi yang sendiri yang nggak ada kuadratnya itu kita anggap aja tinggi kubusnya, gitu kan. Nah, sementara di tabung atau silinder, kita punya volumenya yaitu luas lingkaran dikali sama tingginya, gitu. Jadi, gimana menurutmu? Nah, akhirnya meski tabung bukan disebut prisma lingkaran, tapi dengan disebut sebagai benda mirip prisma, masih bisa banyak membantu aku waktu belajar konsep ini dulu. Nah, dengan tahu konsep ini, aku jadi lebih gampang paham materi ini.
Nggak cuma itu, sejak waktu aku pertama ngerti, aku jadi geli sendiri buat nyari bangun-bangun prisma yang lain. Kayak prisma bintang, prisma trapesium, prisma layang-layang, dan banyak banget lah pokoknya. Dan prisma apapun lah pokoknya yang ada di kepalaku waktu itu. Gimana? Dari video ini kamu kepikiran bentuk prisma yang kayak gimana lagi? Oke, itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, terima kasih udah bertahan sampai menit sekian. Semoga bermanfaat dan syukur-syukur ya ada yang suka. Itu aja, selamat mencoba dan sampai ketemu lagi. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.